Rusia meraup berkah bertubi-tubi karena dijatuhi sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kok bisa? Rusia meraup berkah bertubi-tubi karena dijatuhi sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kok bisa? Pemerintah Rusia mengklaim meraup banyak keuntungan ekonomi sejak negaranya mendapatkan sanksi oleh Barat, yaitu Amerika Serikat beserta sekutunya dan negara-negara Uni Eropa karena invasi yang dilakukan terhadap Ukraina. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dikutip kantor berita Rusia TASS dalam sebuah wawancara dengan Vedomosti mengatakan salah satu dampak positif yang didapat Rusia adalah akan terjadi penurunan harga energi dan makanan di pasar global. Berapa lama harga energi tetap tinggi akan tergantung pada dinamika ekonomi global dan durasi pembatasan yang diberlakukan oleh negara barat, ujar Siluanov. Saat menjawab pertanyaan tentang apakah pencabutan pembatasan akan menyebabkan pasar mendingin dan menemukan keseimbangan, dia mengatakan tentu saja, dan ini juga berlaku untuk makanan, sumber daya energi dan logistik, yaitu semua barang dan jasa yang dikenai sanksi. Menurut Siluanov, Rusia diuntungkan dari situasi saat ini di pasar energi dunia. Situasinya positif bagi Rusia karena harga energi yang tinggi, tetapi untuk seluruh dunia situasinya agak suram. Dia menjelaskan saat ini harga komoditas yang tinggi seperti ini disebabkan oleh pembatasan yang diberlakukan oleh negara barat. Mereka ingin menghukum Rusia, tetapi mereka menghukum diri mereka sendiri. Bahkan dengan diskon Ural terhadap Brent, kami menerima pendapatan minyak dan gas yang baik. Hukum penawaran dan permintaan yang sederhana berhasil, kata Siluanov. Sanksi terhadap Rusia melansir BBC, Rusia dilaporkan telah melewatkan tenggat waktu untuk melakukan pembayaran utang karena sanksi yang dikenakan padanya. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, berbagai sanksi telah diumumkan yang ditujukan untuk membatasi kemampuan Rusia dalam membiayai perang. Apa itu sanksi internasional? Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh satu negara ke negara lain untuk menghentikannya bertindak agresif atau melanggar hukum internasional. Sanksi adalah salah satu tindakan terberat yang dapat dilakukan negara selain berperang. Bagaimana sanksi terhadap Rusia? Negara-negara barat telah menargetkan individu kaya, bank, bisnis, dan perusahaan milik negara. Sanksi keuangan Rusia diyakini telah gagal membayar utang untuk pertama kali sejak 1998. Setelah melewatkan tenggat waktu penting, Rusia memiliki uang untuk melakukan pembayaran 100 juta US dollar, tetapi sanksi membuatnya tidak mungkin untuk melakukannya. Hal ini mengusul serangkaian tindakan yang diambil terhadap lembaga keuangannya. Amerika Serikat telah melarang Rusia melakukan pembayaran utang menggunakan 600 juta US dollar yang dimilikinya di Bank Amerika Serikat, sehingga mempersulit Rusia untuk membayar kembali pinjaman internasionalnya. Aset Bank Sentral Rusia telah dibekukan untuk menghentikannya dan menggunakan dana senilai 630 miliar US dollar dari cadangan yang dimilikinya dalam mata uang asing. Bank besar Rusia telah dihapus dari sistem pesan keuangan internasional SWIFT yang akan menunda pembayaran ke Rusia untuk ekspor minyak dan gas. Inggris telah mengecualikan bank utama Rusia dari sistem keuangan Inggris, membekukan aset semua bank Rusia, melarang perusahaan Rusia meminjam uang dan membatasi simpanan yang dapat dibuat orang Rusia di Bank Inggris. Karena sanksi minyak dan gas, Rusia diperkirakan telah memperoleh hampir 100 miliar US dollar dari ekspor minyak dan gas selama 100 hari pertama perang. Dalam pengumumannya, Uni Eropa mengatakan akan melarang semua impor minyak yang dibawa melalui laut dari Rusia pada akhir 2022. Amerika Serikat melarang semua impor minyak dan gas Rusia. Inggris akan menghapus impor minyak Rusia pada akhir 2022, sementara Jerman telah membekukan rencana pembukaan pipa gas utama dari Rusia. Uni Eropa mengatakan akan menghentikan impor batu bara Rusia pada Agustus.
Sanksi Uni Eropa melempem, ekspor Rusia malah naik 2 kali lipat. Sanksi Uni Eropa ke Rusia melempem alias tidak memberikan efek signifikan. Di tengah sanksi negara-negara barat itu, ekspor Rusia ke Uni Eropa justru meningkat lebih dari 2 kali lipat pada kuartal pertama 2022. Bahkan setelah menerapkan 6 paket sanksi Eropa, meski terdengar aneh dalam kondisi saat ini tetap menjadi mitra perdagangan dan ekonomi terbesar kami, kata perwakilan tetap Rusia di Uni Eropa Vladimir Sisov kepada lembaga penyiaran Rusia 24 di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Vladimir Sisov menyebut ekspor Rusia ke Uni Eropa meningkat lebih dari 2 kali lipat pada kuartal pertama. Sisov menuturkan masih terlalu dini untuk membicarakan paket ketujuh sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Pasalnya saat ini sudah tidak ada banyak pengaruh yang tersisa untuk blok itu selain pasokan gas. Paket ketujuh hanya bisa mempengaruhi gas, tidak ada yang tersisa. Mereka belum siap untuk ini. Itu artinya wacana tentang paket ketujuh agak prematur, katanya. Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari setelah Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk meminta bantuan untuk membela diri dari provokasi pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Rusia mengklaim tujuan dari operasi khusus itu adalah untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan operasi itu juga untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun terakhir. Negara-negara barat pun menanggapi agresi militer Rusia itu dengan menjatuhkan sanksi komprehensif terhadap Moskow, termasuk embargo terhadap produk energi Rusia. Di sisi lain, barat juga gencar mengirimkan peralatan militer ke Ukraina untuk membantu Kiev melawan Moskow.